عباد الله رجال الله أغيثنا لآل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada saat kita mati nanti, atau pada saat ketika kita melihat orang yang meninggal, maka pada saat itulah yang pernah ditanyakan oleh Rasulullah kepada Aisyah, atau yang dikenal dengan Ummul Mukminin, terkait dengan kondisi yang terberat, paling berat yang dialami oleh si mayit pada saat meninggal. Dan ini menjadi perenungan buat kita semuanya, karena kita bakalan mengalami yang namanya kematian. Cepat atau lambat, kita semuanya akan mati atau meninggal. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan atau diceritakan tentang masalah kondisi mayit yang terberat dalam kondisi seperti apa. Faqala ya ummul mu'minin ma asadu minhu 'alal mayit. Wahai ummul mu'minin, apa yang lebih memberatkan hati dibandingkan hal itu oleh seorang jenazah? Yang paling berat yang dialami oleh jenazah itu kondisi seperti apa sih? Itu seperti itu. Qalat qultullahu wa rasuluhu a'lamu. Sayyidatina Aisyah berkata, saya berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala alaihi salam, ya Aisyah, inna asyadda halatin alal maiti hina yadkhulu alaihi al-ghasilu fi darihi liyaghsilahu. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya kondisi yang paling memberatkan hati atas seorang jenazah adalah di saat orang yang memandikan masuk menemuinya di rumah jenazah tersebut untuk memandikannya. Jadi kondisi yang terberat itu ketika orang yang memandikan jenazah itu mulai datang tuh di rumah si mayit itu atau keluarganya. Kemudian فيخرج خاتم السباب من أصابعه وينزع قميص العروس من بدنه. Lalu si pemandi mengeluarkan cincin, ini yang meninggal seorang pemuda nih, anak muda, dari jari jemarinya, dan si pemandi mencopot baju pengantin dari tubuh si jenazah. Ini pemuda yang pakai imamah, yang atau pakai sorban meninggal, mungkin pengantin
Kemudian فَإِنَّ ذَلِكَ تُنَادِي رُوحُ حِينَ تَرَاهُ عُرْيَانًا بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ كُلُّ الْخَلَائِقِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. Maka di saat itulah ketika baju itu dibuka oleh yang memandikan, maka di saat itulah akan berseru ruh jenazah tersebut ketika ia melihat dirinya dalam kondisi telanjang karena habis dibuka oleh yang memandikan, dengan suara yang dapat didengar suaranya itu oleh seluruh makhluk. Jadi teriak tuh si jenazah itu, teriak tuh ruh. Yang suara teriakannya itu dapat terdengar oleh semua makhluk kecuali dua jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Nggak dengar, manusia dan jin tuh nggak dengar. Apa teriakannya? Taqulu ya Ghassalu as'aluka billahi antanzi'a siyabi biribkin. Tadi teriak keras, kemudian si ruh itu berkata tuh, ruh itu akan berkata, wahai orang yang memandikan, saya mohon kepadamu dengan nama Allah, kiranya kamu melepaskan baju saya dengan penuh kelembutan. Jadi pada saat itu si jenazah pas begitu meninggal, bajunya belum dilepas. Kemudian si jenazah, si ruh ini berkata kepada yang memandikan, berkata, wahai yang memandikanku, dengan nama Allah saya memohon kepadamu agar sekiranya kamu melepaskan pakaianku dengan penuh kelembutan. Jangan keras-keras wahai yang memandikan, wahai pemandi jenazah. Tuh. Fa ini sa'ata qad istarahtu min mujazabati malakil maut. Karena apa? Karena sesungguhnya sesaat baru aja terjadi, sungguh saya baru beristirahat dari tarikan pencabutan malaikat maut. Jadi ternyata dahsyatnya luar biasa proses nyawa itu dicabut oleh malaikat maut. Apa kata si ruh? Wa idza subba 'alaihil ma'u soha kadzalik. Dan ketika air dikucurkan di atas tubuh jenazah, maka ruh tersebut akan berteriak tuh. Pada saat jenazah itu mau dimandikan, ruh itu berteriak tuh. Yang teriakannya itu tentu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Apa kata ruh? Yaqulu ya Ghassalu billahi la tasubba ma'aka harran wala taj'al ma'aka harran wala baridan. Di mana ruh akan berkata, hai pemandi, demi Allah, jangan kamu kucurkan airmu itu dalam keadaan panas, harron, panas, wala taj'al ma'aka harron wala baridan. Dan jangan kamu buat airmu itu panas dan jangan pula dingin.
Makanya untuk memandikan jenazah airnya nggak boleh panas ataupun dingin. Ya air biasa aja. Fa inna jasadi muhtarikun min naz'ir ruh. فإذا غسلوه تقول الروح بالله يا غسال لا تمسني قويا. Karena sesungguhnya tubuh saya telah terbakar dari bekas pencabutan ruh. Tuh, ya Allah, tubuhnya terbakar karena bekas ditariknya nyawanya turun. Lalu ketika orang yang memandikan jenazah itu, maka ruh akan berkata, wahai pemandi, demi Allah, jangan kamu memegang saya dengan kuat-kuat. Ya ghussalu la tamassani qawiyan. Wahai yang memandikan, jangan kau pegang diriku ini dengan kuat-kuat. Fa inna jasadi majruhun bi khurujir ruh. Karena sesungguhnya tubuh saya dalam kondisi terluka dengan sebab keluarnya ruh. Terluka tuh jasad tuh sakitnya. Faiza faragha min ghuslihi wa mudi'a fi kafanihi wa sudda mawdi'u qadamaihi. Lalu apabila telah selesai dimandikan jenazah itu dan diletakkan di dalam kain kafannya, jadi pas pada saat selesai dimandikan kemudian diletakkan di kain kafannya dan telah diikat tempat kedua kakinya. Jadi pas begitu dimandikan kemudian diikat kedua kakinya, kemudian ruh itu berseru lagi. Nadahu billahi ya ghussalu la tasudda kafana ra'si hatta ara wajha ahli wa auladi wa akribai. Maka ruh akan berkata, demi Allah, hai pemandi, jangan kamu mengikat kain kafan kepala saya. Jadi pada saat pas begitu si mayit itu sudah dimandikan, kain sudah mau diikat kakinya, pada mau di kepalanya dibungkus, diikat, si ruh itu memohon untuk supaya jangan diikat dulu. Karena apa? Karena ruh itu, si jasad itu mau melihat wajah kedua keluarganya, anak-anaknya, dan para kerabatnya. Apa katanya? Demi Allah, wahai pemandi, jangan kamu mengikat kain kafan kepala saya, biar saya dapat melihat wajah keluarga saya, anak-anak saya, dan para kerabat saya. Fa inna hadza akhiru ru'yati lahum fa anna al-yawma ufarikuhum wa la arahum ila yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya sekarang ini adalah kesempatan terakhir saya melihat mereka. Karena saya hari ini akan
berpisah dengan mereka, dan saya tidak akan melihat mereka sampai hari kiamat. Ya Allah, betapa sedihnya. فَإِذَا أُخْرِجَ الْمَيِّتُ مِنَ الدَّارِ. Lalu ketika jenazah telah dikeluarkan dari rumah, nada billahi ya jama'ati la ta'jilu bi hatta awda'a dari wa akli wa aklibai wa mali. Maka ruh akan berseru, demi Allah, wahai pembawa tubuh saya, jangan kamu tergesa-gesa membawa diri saya. Jangan kamu tergesa-gesa membawa diri saya, hingga saya dapat berpamitan dengan rumah saya, keluarga saya, para kerabat saya, dan kepada harta saya. Tuh, si ruh tuh ketika jasadnya dibawa, mau disolatkan di masjid, itu ruh itu berpesan tuh, demi Allah, wahai pembawa tubuh saya, jangan kamu tergesa-gesa, terburu-buru membawa diri saya, hingga saya dapat berpamitan dengan rumah saya, dengan keluarga saya, para kerabat saya, dan juga dengan harta saya. Summa yunadi billahi ya jama'ati taraktu imra'ati milatan fa'alaikum alla tu'zuha. Kemudian ruh berseru, demi Allah, wahai pembawa tubuh, saya telah tinggalkan istri saya dalam kondisi sebagai janda. Maka saya berpesan kepada engkau, wahai keluarga saya, kerabat saya, tetangga saya, kepada kalian saya berpesan, hendaknya kalian tidak mengganggunya. Wa auladi yatma'a fa'alaikum alla tu'zuhum. Ruh kemudian berkata lagi, dan saya meninggalkan anak-anak saya sebagai yatim. Maka saya berpesan kepada kalian, setidaknya kalian tidak menyakiti mereka. Jangan kau sakiti mereka, karena mereka aku tinggalkan dalam keadaan yatim. Fa'innil yawma akhruju min dari wa la arji'u ilaihim abada. Karena sesungguhnya hari ini saya keluar dari rumah saya dan saya tidak akan kembali kepada mereka selamanya. Ya Allah, betapa sedihnya ini. Fa innal yawma akhruju min dari wa la arji'u ilaihim abada. Karena sesungguhnya hari ini saya keluar dari rumah saya dan saya tidak akan kembali kepada mereka selamanya. Tuh, jenazah pada saat mau dibawa, jenazah pamitan kepada keluarganya, tetangganya, kerabatnya, semuanya.
Wa idza wudi'a 'alal janazati, dan ketika jenazah telah ditaruh di atas keranda mayit, apakah ruh itu berkata lagi, yaqulu billahi ya jama'ati la ta'jilu bi hatta asma'a sawta ahli wa auladi wa akribai. Maka ruh akan mengatakan, demi Allah, wahai undangan atau pembawa tubuh saya si jenazah, jangan kamu terburu-buru membawa diri saya hingga saya dapat mendengar suara keluarga saya, anak-anak saya, dan para kerabat saya. Fa innil yawma ufarikuhum ila yaumil qiyamah, karena sesungguhnya hari ini saya akan berpisah dengan mereka sampai hari kiamat. Fa idza humila 'alal janazati wa khuttu biha salasa khutuwatin, lalu ketika jenazah telah digotong di atas keranda mayit dan orang-orang telah melangkah dengan membawa keranda tersebut sejauh 3 langkah. Jadi pada saat keranda mayat itu dibawa keluar dari rumah si mayit, 3 langkah dari rumah itu, kemudian si ruh itu berkata lagi, yunadi bisautin yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain. Maka ruh akan berseru dengan suara yang dapat didengar suaranya itu oleh setiap sesuatu makhluk kecuali 2 jenis makhluk, manusia dan jin. Wa taqulur ruh ya ahibbai wa ya ikhwani wa ya auladi la taghurrannakumud dunya kama gharratni. Dan ruh akan berseru, wahai orang-orang yang saya cintai, wahai saudara-saudara saya, dan wahai anak-anak saya, janganlah kalian tertipu oleh dunia sebagaimana dunia telah menipu saya. Tuh, pesan ruh kepada keluarga si mayit ketika mayit itu mau dibawa jasadnya. Wa taqulur ruh, dan telah berkatalah ruh, ya ahibbai, wahai orang-orang yang kucintai, wa ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wa ya auladi, wahai anak-anakku, la tagurrannakumud dunya kama gurratni. Janganlah kalian tertipu oleh dunia sebagaimana dunia telah menipu saya. Wala yal'abanna bikumuz zaman kama la'iba bi. Dan sungguh janganlah dipermainkan diri kalian oleh waktu sebagaimana waktu itu telah mempermainkan diri saya. Tuh, kita yang masih hidup diingetin, dunia ini Allah ciptakan tidak abadi. Dunia bukan segala-galanya. Tapi karena kita hidup di dunia, maka kita harus bisa memanfaatkan. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Ingat, tujuan kita akhirat. Wa'tabiru bi fa inni khalaqtu ma jama'tu liwarisani walam yahmilu min khati'ati syai'a. Nih ruh berkata lagi, dan kalian ambillah pelajaran dengan diri saya. Tuh, kita disuruh ngambil pelajaran. Karena sesungguhnya saya telah meninggalkan sesuatu harta
yang telah saya kumpulkan untuk ahli waris saya. Jadi pada saat kita meninggal atau seorang yang meninggal, dia meninggalkan harta untuk ahli warisnya. Namun mereka tidak mau menanggung dosa-dosa saya sedikit pun tuh. Kalau meninggalkan keluarga ahli waris yang tidak paham kepada keluarganya yang udah pada meninggal, tidak pernah mendoakan, maka disesali oleh mayit keluarga yang meninggal. Wa 'ala dunya yuhasibuni Allah ta'ala wa antum tastamti'una biha summa la tad'una li. Dan karena dunia Allah Ta'ala akan menghisab diri saya. Sedangkan kalian bersenang-senang dengan harta saya itu. Kemudian kalian tidak pernah berdoa untuk saya. Kita cari harta sebanyak-banyak di dunia, kita warisin kepada ahli waris. Kemudian ahli waris kita tidak mendoakan kita ketika kita meninggal. Itulah kerugian kita. Dihisab, iya. Tapi didoakan kita tidak oleh ahli waris kita. Wa idza sallu 'alal janazati wa raja'a ba'du ahlihi wa asdiqaihi minal musalla. Dan ketika orang-orang telah menyolatkan jenazah tersebut dan telah kembali pulang sebagian keluarganya dan rekan-rekannya dari tempat sholat tersebut, apa kata Ruh? Yaqulu billahi ya ikhwani inni kuntu a'lamu annal mayta yunsiya bil ahya. Maka Ruh akan berkata, demi Allah, wahai para saudaraku, sesungguhnya diri saya mengerti bahwa saya adalah seorang jenazah. Itu baru paham tuh. Baru ngerti bahwa dirinya ini adalah jenazah. Di mana akan dilupakan diri saya oleh orang-orang yang masih hidup. Itu jenazah tahu bakalan dilupakan. Walakin la tansawni bihadhihi sur'ati qabla an tadfinuni hatta tanzuru ila makani. Akan tetapi janganlah kalian melupakan saya dengan secepat ini, kata Ruth. Akan tetapi janganlah kalian melupakan saya dengan secepat ini, sebelum kalian menguburkan diri saya hingga kalian dapat melihat ke tempat saya. Si jenazah minta dianterin oleh kita, ahli warisnya, keluarganya, kerabatnya, ke kuburan. Wa ya ikhwani inni kuntu a'lamu anna wajhal mayt abradu minaz zamhariri fi qulubil ahya. Dan wahai para saudaraku, sesungguhnya diri saya mengerti bahwa wajah jenazah itu lebih dingin dibandingkan dinginnya kebekuan di hati orang-orang yang masih hidup. Akan tetapi janganlah kalian kembali pulang dengan secepat itu. Tuh masih ditahan lagi yang menjenazah. Walakin tarji'u bihadhihi sur'ati. Tetapi janganlah kalian kembali pulang dengan secepat itu gitu. Jangan pulang dulu. فَإِذَا وَضَعُوهُ عِنْدَ قَبْرِهِ. Nah,
Lalu ketika orang-orang telah meletakkan jenazah tersebut di samping kuburnya, ya, mau dikuburin, mau dimasukin ke liang lahat, berkatalah, yaqulu billahi ya jama'ati wa ya ikhwani ad'ukum wa la tad'unani. Maka ruh akan berkata, demi Allah, wahai pengantar jenazah saya, dan wahai para saudaraku, saya pernah mendoakan kalian, namun kalian tidak mendoakan saya. Si jenazah minta didoain. Bagaimana rasanya kalau seandainya kita meninggal gak ada yang doain? Maka carilah teman-teman yang bisa mendoakan kita di kehidupan ini, di dunia ini. Majlis-majlis yang bisa bermanfaat buat kita nanti. فَإِذَا وَضَعُوهُ فِي لَحَدِهِ. Lalu ketika orang-orang telah meletakkan jenazah tersebut di liang kuburnya, mulai dimasukinnya, yaqulu billahi ya warasi ma jama'tu malan kasiran minad dunya illa taraktuhu lakum. Maka ruh akan berkata, demi Allah, wahai para ahli warisku, tidaklah saya kumpulkan harta yang banyak dari dunia, melainkan saya meninggalkan harta itu untuk kalian. Fatazkuruni bikasrati khairikum. Maka kalian ingatlah diri saya dengan memperbanyak amal baik kalian. Tuh, dengan harapan si jenazah ini, si mayit, waktu di dunia banyak mengumpulkan harta dengan harapan hartanya dimanfaatkan dalam kebaikan. Wa qad 'allamtukumul Qur'ana wal adaba fala tansawni min du'aikum. Dan sungguh kalian telah saya anjurkan, dan sungguh kalian telah saya ajarkan Al-Quran dan berbagai etika, maka janganlah kalian melupakan saya dalam doa-doa kalian. Mayit minta didoain dari kita yang pada masih hidup, ahli warisnya. Kapan lagi kesempatan selagi kita masih hidup? Wa ala hadza hikayatun ila bihi radhiyallahu anhu. Dan senada dengan hadis ini ada sebuah hikayat Syekh Abu Kilabah. Wahiyya ma ruya annahu ra'a fil manami kana kuburu qadin saqqat wa amwatuha qad kharaju minha. Dan hikayat tersebut adalah suatu kisah yang meriwayatkan bahwasanya beliau Syekh Abu Kilabah pernah melihat atau bermimpi di dalam tidur adalah kuburan-kuburan sungguh telah terbelah, dan orang-orang wafat yang di kuburan-kuburan itu sungguh telah keluar dari sana. Wa qa'du ala syafiril kuburi wa kana bayna yaday
kulli wahidin minhum tabakun min nurin, dan mereka duduk-duduk di pinggir kuburan, dan adalah di hadapan setiap orang dari mereka terdapat nampan dari cahaya. Wa ra'a fi ma bainahum rajulan min jiranihim lahum yara baina yadayhi syai'an min nur. Dan beliau Syekh Abu Kilabah melihat di tengah-tengah mereka ada seorang lelaki dari orang yang dikubur bertetanggaan kuburnya, tidak terlihat di hadapannya sedikit pun dari cahaya itu, jadi tidak muncul cahaya. Fasa'altuhu faqultu ma li la ara baina yadayka nuran. Lalu saya bertanya kepadanya, lalu saya berkata, tidak ada maksud apa-apa diri saya tidak melihat di hadapanmu ada cahaya. Ada apa gerangan? Seperti itu. Faqalal maitu inna lihaula'i auladan wa asdiqa'a yahduna ilaihim khairan. Lalu mayit itu berkata, sesungguhnya mereka, para tetangga kuburannya, itu memiliki anak-anak dan kawan-kawan, di mana mereka, anak-anak dan kawannya, itu mengirimkan hadiah kepada mereka, para tetangga kuburannya, itu berupa amal kebaikan. Wa yatasaddaquna di ajlihim, dan mereka, anak dan kawan-kawan yang tadi si mayit, selalu bersedekah untuk kepentingan mereka, para tetangga kuburan itu. Wahada nuru mimma yahdunahu ilaihim, dan cahaya ini termasuk di antara hal-hal yang mereka, anak dan kawannya, menghadiahkan kepada mereka, para tetangga kuburannya itu. Wa kana li ibnu ghairu sali wa la yad'u li wa la yatasaddaqu li ajli. Sedangkan saya memiliki putra yang tidak soleh dan tidak pernah berdoa untuk saya, dan ia tidak pernah bersedekah untuk kepentingan saya. Walihada la nura li wa ana hajilun baina jirani. Dan karena hal inilah tidak ada cahaya yang saya miliki, dan saya merasa malu terhadap para tetangga saya. Jadi tetangga kubur, orang-orang yang sudah dikubur malu kepada tetangganya tuh. Jadi selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, banyak-banyaklah kita mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal. Orang tua kita yang sudah meninggal kita doakan. Karena apa? Dengan kita mendoakan kepada kedua orang tua kita atau orang tua kita, apa? Itu bakti kita kepada orang tua. Artinya bakti kita ketika orang tua sudah meninggal. Dan ketika orang tua masih ada, manfaatkanlah orang tua kita untuk kita berbakti kepada orang tua kita. Karena apa? Inna a'malal ahya'i tu'radu ala asairihim wa ala abaihim minal amwat, fa in kana khairan hamidullaha ta'ala wastabshiru, wa in ghaira zalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Sesungguhnya amalan-amalan orang yang masih hidup ditampakkan oleh keluarga mereka, bapak mereka yang sudah meninggal. Dan jika
keluarga yang meninggal itu melihat ahli warisnya ada yang melakukan pekerjaan yang baik, mendoakan, maka si mayit itu, orang yang meninggal, bergembira, memuji, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dan si mayit itu bergembira. Dan begitu juga sebaliknya, seandainya ahli warisnya tidak mengirimkan doa, tidak menghadiahkan dengan amalan-amalan yang baik, maka si mayit itu berkata, ya Allah, jangan kau matikan sampai mereka mendapatkan hidayah. Masya Allah. Oleh karena itu, para teman-teman semuanya, mari kita manfaatkan hidup kita di dunia selagi Allah berikan umur kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita hadiri majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir. Kita doakan orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.